Selamat pagi pemirsa. Meski kepemimpinan di Mahkamah Agung telah berganti, wajah keruh peradilan akibat tercemar oleh praktek koruptif, mafia hukum dan jual beli perkara masih saja tampak. Kasus demi kasus masih terjadi, mulai dari tingkat pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung yang memperlihatkan betapa rentannya sistem peradilan Indonesia dari intervensi dan penyalahgunaan wewenang. Kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelas menunjukkan bahwa praktik mafia peradilan masih mengakar dalam praktik hukum di negeri ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Senin 14 April 2025 dengan tema praktik langgeng jual beli perkara bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021-583-99-100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah, sehat. Kita bicara untuk kesekian kalinya soal jual beli perkara. Ya. Dan ini memperkuat anggapan bahwa memang mafia hukum, mafia kasus, makelar kasus masih ada. Tapi dalam hal kasus yang sedang diselidiki ini, apa yang ingin disampaikan pesan dari editorial? Ya, intinya adalah bahwa reformasi peradilan kita itu boleh dikatakan gagal sampai saat ini. Kenapa? Karena sudah berlangsung 21 tahun, hampir 21 tahun sejak di launching pada tahun 2004. Lalu kemudian diumumkan lagi di 2009. Yang itu artinya ya sekitar 20-an tahun. Mestinya basic bagi dilakukannya proses reformasi peradilan itu harus sudah betul-betul berlangsung. Tetapi yang kita dapati kan dari waktu ke waktu kita menemukan kasus yang sama. Seperti itu juga dengan modus yang serupa. Apa yang menjerat kepala pengadilan negeri Jakarta Selatan, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, itu adalah sebuah potret bagaimana proses reformasi peradilan kita ternyata tidak berjalan kemana-mana. Hanya mandek di seperti itu saja. Karena masih gagal. Padahal kan dalam item-item reformasi di Mahkamah Agung, reformasi pengadilan, itu salah satu item yang juga menjadi sorotan itu adalah pengawasan. Pengawasan yang diperketat, yang diperbaiki sistemnya sehingga berjenjang, dan akhirnya apa? Dengan pengawasan yang ketat, pengawasan yang berjenjang, diharapkan para hakim, para wakil Tuhan di muka bumi itu bisa berlaku adil dan tidak pandang bulu serta jauh dari perilaku-perilaku koruptif. Kalau dalam hal kasus yang sekarang menjerat Ketua PN Jakarta Selatan, itu kan waktu itu masih belum berfungsi sebagai Ketua PN ya? Iya, masih wakil Ketua PN Jakpus. Ya. Kasus itu ditangani. Sebetulnya yang harus mengawasi, seperti yang tadi kata Mas Kohar, yang harusnya mengawasi hakim ini siapa? Ya kan ada beberapa elemen. Yang pertama tentu saja ada komisi yudisial. Tetapi faktanya kan kewenangan komisi yudisial itu tidak terlampau jauh, tidak terlalu kuat. Komisi yudisial sampai sejauh ini didesain untuk menjadi sebuah lembaga yang ibarat gigi itu masih belum terlalu kuat taring-taringnya. Ini pertanyaan besar kita, kenapa kemudian pengawasan masih tetap seperti ini? Dan yang paling penting kalau menurut saya sih Mas Kohar, penindakannya. Tapi kita akan bahas itu dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 14 April 2025, praktik langgeng jual beli perkara. Lembaga peradilan di Indonesia masih diselimuti mendung pekat. Meskipun kepemimpinan di Mahkamah Agung telah berganti, wajah keruh peradilan akibat tercemar oleh praktik koruptif, mafia hukum, dan jual beli perkara masih saja tampak. Kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelas menunjukkan bahwa praktik mafia peradilan masih mengakar dalam praktik hukum di negeri ini. Hukum bisa dinegosiasikan, putusan bisa dibeli, vonis kerap menjadi barang dagangan bagi segelintir oknum penegak hukum.
Kasus demi kasus mulai dari tingkat pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung yang masih terjadi itu memperlihatkan betapa rentannya sistem peradilan kita dari intervensi dan penyalahgunaan wewenang. Hakim yang seharusnya menjadi wakil Tuhan dengan menegakkan keadilan terbukti tak luput dari jeratan praktik kotor. Sejumlah kasus malah menggambarkan bahwa praktik mafia peradilan seolah telah berlangsung secara sistemik. Ironisnya, berbagai upaya reformasi peradilan yang telah digulirkan sejak era reformasi kerap berujung pada hal ihwal yang bersifat tambal sulam. Ada digitalisasi sistem peradilan, tetapi substansi transparansi masih jauh panggang dari api. Ada komisi yudisial yang bertugas mengawasi hakim, tapi lembaga itu kerap kali tidak bergigi menghadapi dominasi Mahkamah Agung karena keterbatasan wewenang. Ketiadaan transparansi dan lemahnya sistem pengawasan internal membuat ruang-ruang hukum kita menjadi gelap dan rawan disusupi kepentingan. Belum lagi tumpang tindih kewenangan antara lembaga-lembaga hukum yang kerap kali menciptakan tarik-menarik kepentingan, bukan demi kepastian hukum, melainkan demi kuasa dan pengaruh. Peradilan yang bersih bukan sekadar utopia, ia harus diwujudkan untuk menghadirkan keadilan bagi seluruh bangsa. Selain itu, kondisi penegakan hukum yang ideal juga menjadi prasyarat bagi demokrasi yang sehat dan masyarakat yang berkeadaban. Tanpa peradilan yang adil, hukum akan menjadi alat represi, bukan payung perlindungan. Ketika hukum kehilangan maknanya, maka negara kehilangan legitimasinya. Ketika hukum tak lagi berwibawa, negara berada di ambang krisis moral dan kepercayaan publik. Seruan untuk menyelamatkan peradilan kita bukan hanya untuk soal-soal hari ini, melainkan demi masa depan bangsa yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan. Karena dalam negara hukum, keadilan tidak boleh dijual dan kebenaran tidak bisa ditawar. Lembaga peradilan mestinya diharapkan menjadi penjaga keadilan, tempat terakhir rakyat menggantungkan harapan atas kebenaran. Sudah saatnya Indonesia melakukan pembenahan total terhadap sistem peradilan. Reformasi peradilan tak cukup hanya menyentuh aspek prosedural, tetapi juga menyasar akar budaya hukum yang permisif terhadap pelanggaran etik dan moral. Penegakan hukum terhadap pelaku mafia peradilan harus tegas dan tanpa pandang bulu. Sistem pengawasan perlu diperkuat dengan partisipasi publik dan media sebagai elemen kontrol. Kini saatnya peradilan yang bersih dan adil itu diwujudkan. Jangan menunggu nanti-nanti. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sekarang kita akan mendengarkan juga Mas Kohar pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan. Anda Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Bu pendapat Ibu? Silakan Bu. Ini terkait dengan praktik jual beli perkara. Singkat padat saja ya Bu. Silakan, Bu. Yang jelas kita ini masyarakat ini ya kecewa Pak ya. Karena setiap pergantian pimpinan negara itu mereka itu selalu menggebu-gebu bahwa mereka itulah yang ada di garda terdepan di dalam pemberantasan korupsi. Kenyataannya ya seperti sekarang ini kita lihat bukan lagi
masyarakat lain yang melakukan korupsi, tapi mereka sendiri yang ada di dalam petugas penegakan hukum itu sendiri. Nah ini jadi berarti makin parah. Ya, tidak ada, kemudian sanksi juga tidak ada efek jerah. Kenapa? Karena beda, tidak konsisten. Apa yang ada di atas kertas itu di lapangan beda. Ya, kan sudah dikatakan bahwa tidak ada gerasi untuk para koruptor ya. Ternyata kenyataannya mereka itu ya diberikan potongan setiap dan sebagainya, kemudian diberikan juga pelayanan di dalam tahanan dan sebagainya. Ya, yang melebihi dengan katanya kamar pribadi atau ruangan pribadi. Nah, itu semua adalah suatu yang tidak mendidik dan tidak mendukung untuk pelaksanaan pemberantasan korupsi. Bu, kalau ada yang berpendapat bahwa penegak hukum dalam hal ini di kasus ini kan hakim ya, itu dihukum 2 kali atau sekian kali lebih berat dibandingkan yang bukan penegak hukum, Ibu setuju tidak, Bu? Itu mungkin betul juga ya, seharusnya begitu karena mereka dia kan yang lebih tahu itu tentang pelanggaran hukum itu. Cuma sebenarnya kalau kita lihat ini dari segi hal banyak ya bukan hanya kurungannya, tapi lainnya juga termasuk harta kekayaannya dan sebagainya sebagai sanksi yang jelas untuk memberikan pembelajaran kepada mereka itu sehingga masyarakat bisa menilai dengan positif. Apa yang dilakukan oleh para penegak hukum kita itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Lia, terima kasih sudah berpendapat dari Makassar. Selamat pagi, Bu. Bu Lia setuju kalau dihukum diperberat. Ya. Karena kan kita melihat sendiri, Mas Kohar, pengawasannya nih tidak ada. Saya bilang berani begitu. Berarti kita boleh dong hukum berat seorang penegak hukum yang lancung ini? Ya, pasti. Karena mereka ini para hakim itu adalah orang-orang yang memang dibekali oleh ilmu untuk menegakkan keadilan. Tetapi yang dilakukan bukan keadilan yang dia tegakkan, tetapi keadilan dibelok-belokkan. Nah, ketika keadilan dibelok-belokkan, maka dia sudah melakukan pelanggaran secara moral. Jadi moral sebagai penegak keadilan sebenarnya sudah runtuh. Nah, dengan demikian wajar apabila dia mendapatkan ganjaran hukuman yang sangat berat. Boleh 2 kali, pokoknya sesuai dengan aturan yang ada di Republik ini. Ketika misalnya di situ ada aturan bahwa, katakanlah misalnya, hukuman mati masih diberlakukan, ya kenapa tidak? Kalau memang dianggap bahwa pelanggaran yang dilakukan itu sudah merusak sendi-sendi bagi publik untuk mencari keadilan. Ingat, publik itu butuh payung untuk keadilan, tetapi yang didapatkan bukan payung, tapi malah palu godam yang sangat besar yang justru memukul kepala publik, memukul kepala mereka-mereka yang sedang mencari keadilan. Tapi kan nanti kalau itu nanti diproses misalnya begitu ya, Mas Kohar, ini kan lewat peradilan lagi, akan dihadiri oleh sesamanya juga, korps hakim juga. Apa iya mereka mau kemudian menghukum berat temannya ini? Ya, sampai saat ini memang kita hidup di dalam situasi ketika tingkat kepercayaan sudah semakin tipis. Distrust sudah semakin merajalela di sana-sana, di mana-mana. Karena itu menjadi tugas bagi para pemangku di bidang peradilan untuk menunjukkan bahwa mereka memang sedang menjalankan apa yang sudah menjadi tugasnya sebagai wakil Tuhan, yaitu menegakkan keadilan seadil-adilnya, sebenar-benarnya. Kita harus jeda dulu, Mas Kohar, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, saya ingat dulu Kwik Kian Gi kalau tidak salah pernah bilang bahwa untuk menghapus korupsi di negara kita, potong satu generasi. Dan ini kalau kita melihat kejadian demi kejadian, kita fokuskanlah di pengadilan ya. Hakim, oknum, kok oknumnya banyak sekali begitu sampai kemudian kita merasa tidak yakin lagi apakah memang pengadilan di Indonesia ini masih ada yang bersih begitu loh. Bagaimana, Mas? Iya, tentu saja usul itu bisa macam-macam. Bahkan sekarang kan ketika fenomena naturalisasi sedang lazim di sepak bola, banyak yang kemudian mengusulkan agar ada naturalisasi hakim saja. Supaya keadilan lebih bisa terdistribusi secara benar kepada publik, pada rakyat.
Kalau wasit saja dalam sepak bola bisa ngambil dari luar, kenapa hakim tidak? Nah, usul-usul seperti itu tentu menjadi semacam apa ya? Semacam sinisme, semacam sarkasme bahwa distrust terhadap lembaga peradilan kita sangat tinggi. Sebenarnya itu cambuk, Mas. Cambuk. Nah, mestinya apa yang menjadi cambuk itu ya dirasakan betul. Iya. Ketika cambuk dirasakan, maka ya berubahlah. Nah, caranya berubah ya banyak. Susun sistem. Roadmap itu sudah ada. Tahun 2010 sampai 2035. Nanti itu sudah ada roadmap bagaimana reformasi peradilan, reformasi Mahkamah Agung. Sudah disusun. Tetapi roadmap hanya akan menjadi macan kertas apabila tidak ada kesungguhan. Apabila tidak ada sistem yang membuat mereka itu sebetulnya bisa berbuat betul-betul dipaksa untuk berbuat adil. Karena kan berkali-kali di forum ini saya katakan, Bung Leo, korupsi itu terjadi menurut teorinya Klitgaard itu karena CDMA. Jadi korupsi itu sama dengan diskresi plus monopoli, tapi minus akuntabilitas. Ketika diskresinya besar seperti hakim dan dialah yang punya kekuasaan, artinya dia punya monopoli ya, sudah punya kewenangan, punya monopoli, tapi tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada sistem yang membuat sehingga mereka harus bertanggung jawab. Maka yang terjadi apa? Korupsi. Karena korupsi itu di mana-mana, termasuk di Indonesia, itu bukan karena kebutuhan kok. Kalau dijawabnya dengan remunerasi, dengan menambah remunerasi, tunjangan, itu salah obat. Kenapa? Karena korupsi itu bukan karena kebutuhan. Korupsi itu karena keserakahan, karena greedy. Gitu. Jadi dengan membuat sistem yang kuat, maka proses peradilan akan menjadi semakin kuat juga. Gitu. Dan itu semua dilakukan jangan hanya omon-omon lah. Iya. Kita kalau perlu juga yang tadi Mas War sudah sempat katakan, kalau memang hukumannya maksimal, jatuhkan ya. Jatuhkan hukuman maksimal karena itu akan menjadi efek kejut. Apa yang terjadi selama ini karena kita belum pernah mencoba. Ya, kita mencoba di beberapa titik, di narkoba ada hukuman mati, kemudian terorisme ada hukuman mati. Tapi kan efeknya mulai kelihatan. Baik. Nah, nggak ada salahnya di korupsi kita coba itu. Kita tunggu nanti seperti apa dan kita harus pelototi betul supaya kemudian kasus ini jangan tiba-tiba nanti lenyap juga begitu saja ya. Mas Abdul Qahar, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Bung Leo. Pemirsa, penegakan hukum terhadap pelaku mafia peradilan harus tegas tanpa pandang bulu. Sistem pengawasan harus diperkuat dengan partisipasi publik dan media sebagai elemen kontrol. Kini saatnya peradilan bersih dan adil diwujudkan, jangan menunggu nanti-nanti. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.